Halo, salam sejahtera bagi kalian semua. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 1. Mari kita buka buku halaman 1. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Kalian perhatikan di halaman 1 ada 4 gambar. Mari kita lihat bersama-sama apa isi cerita dari masing-masing gambar tersebut. Gambar pertama, Udin dan Edo saling berbagi bekal makanan di sekolah. Gambar kedua, Udin dan Kak Mutiara membaca buku bersama di rumah. Gambar ketiga, Udin dan Edo bermain bersama, yaitu bersepeda. Gambar keempat, para warga saling bergotong royong membersihkan lingkungan. Dari keempat gambar tersebut menunjukkan bahwa mereka semua saling menjaga kerukunan di sekolah, di rumah, di lingkungan bermain, dan di lingkungan sekitar rumah. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Tentunya kita harus saling menjaga kerukunan dengan siapa saja. Saat di rumah dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara. Di lingkungan luar rumah dengan teman-teman kalian dan dengan semua orang. Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Di mana saja dan kapan saja, setiap saat, dengan siapa saja, di mana saja, kita harus selalu menjaga kerukunan. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kak Mutiara menjawab, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menghormati orang tua dan saudaraku. Lalu Udin menjawab, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku tidak membuat gaduh. Tidak hanya jawaban Kak Mutiara dan Udin, ada juga yang lainnya. Kerukunan di rumah selalu terjaga bila kita menghormati dan menghargai semua anggota keluarga, saling menyayangi, saling tolong-menolong, melaksanakan tugas rumah, menaati peraturan di rumah, tidak membuat gaduh, dan masih banyak lagi. Kerukunan akan menciptakan suasana damai di rumah sehingga kita akan nyaman. Pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati, simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari cerita tadi? Ada kata buah tangan dan ada kata buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Tentu tidak, bukan itu maksudnya. Buah tangan bukan berarti tangan kita berbuah. Buah hati juga bukan berarti hati kita berbuah. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan yang memiliki arti. Coba kalian lihat dalam kotak tersebut. Buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak. Lalu apa itu ungkapan? Ungkapan yaitu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya seperti tadi, buah tangan.
Buah tangan terdiri dari kata buah dan tangan. Kalian tahu kan buah, misalnya buah apel, buah anggur, buah pisang, dan lain-lainnya. Kalau tangan kalian tahu? Ya, tangan adalah salah satu anggota tubuh kita. Dari kata buah dan tangan, jika digabungkan akan menjadi kata ungkapan buah tangan, artinya oleh-oleh. Jadi, setiap ungkapan memiliki arti. Kita lanjutkan, ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Maksudnya berdasarkan teks di halaman 3 tadi. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Lalu Udin menjawab, "Hore! Hore, aku dapat oleh-oleh. Terima kasih ayah." Lalu Kak Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Mungkin kalian memiliki jawaban yang berbeda. Coba kalian lengkapi percakapan teks itu, kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Coba kalian perhatikan, di rak-rak tersebut ada banyak buku. Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1/10, berarti ada 10. Nah, di sini yang dimaksud satu kelompok adalah satu tumpukan buku ini. Satu kelompok atau satu tumpukan ini kita sebut 1/10, yang berarti ada 10. Lalu kita lihat di dalam kotak ini ada berapa tumpukan atau ada berapa kelompok. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Satu kelompok sama dengan 1/10. 1/10 berarti ada 10. Jika ada 5, berarti semuanya ada 50. Nah, itu ada tulisannya. 50-an sama dengan 50. 50. Lalu di sampingnya juga terdapat satu tumpukan buku yang berisi 7 buku. Jika dijumlahkan, 50 ditambah 7 sama dengan 57. Banyak buku, ada 57. Kita lanjutkan di halaman 6. Kalian perhatikan, di dalam kotak terdapat beberapa tumpukan buku atau beberapa kelompok. Mari kita hitung bersama-sama, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tumpukan atau 7 kelompok. 7 kelompok tadi berarti ada 70-an. 70-an sama dengan 70. Di sampingnya juga terdapat tumpukan buku. Ada 7 buku. Jika dijumlahkan, 70 ditambah 7 sama dengan 77. Banyak buku, ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Coba kalian perhatikan, ada berapa kelompok buku? Mari kita hitung bersama.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Ingat, satu tumpukan berarti satu kelompok. Satu kelompok sama dengan satu puluhan, yang artinya berisi 10 buku. Jika ada 10 tumpukan atau 10 kelompok, maka seluruhnya berisi 100 buku. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Kalian perhatikan. Nah, di situ ada gambar 1 kubus. Berarti di situ disebut 1 kubus satuan. Lalu di sampingnya ada tumpukan kubus. Tumpukan kubus tersebut adalah kubus satuan tadi. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. 1 kubus satuan, dan yang ini 1 kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, mari kita hitung bersama yang dilingkari. Ada berapa kubus puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan yang ada di bawahnya. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada 1 kubus terdapat kubus ratusan, ada kubus puluhan, ada kubus satuan. Mari kita hitung, ada berapa kubus ratusannya? Ada 1, berarti nilainya adalah 100. Dan yang kubus puluhan ada berapa? 1, 2, 3, maka nilainya 30. Lalu kubus satuannya ada berapa? Ya, ada 8, maka nilainya 8. Jika dijumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Banyaknya kubus ada 138. 138, angka 138 dibaca 138. Silahkan kalian kerjakan halaman 8 di buku tugas kalian. Kita lanjutkan. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Peramah dan sopan, ciptaan Pak Dal. Isi liriknya, bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Supaya dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu,
Mari kita dengarkan lagu Peramah dan Sopan. Nah, kalian sudah mendengarkan lagu Peramah dan Sopan. Setelah mendengarkan lagu Peramah dan Sopan, sudahkah kalian dapat membedakan panjang dan pendek pada lagu? Bunyi yang panjang akan terdengar lebih lama daripada bunyi yang pendek. Panjang pendeknya nada pada lagu disebut irama. Bunyi panjang ditandai dengan tanda garis panjang. Bunyi pendek ditandai dengan tanda lingkaran kecil. Mari kita beri tanda bersama-sama dan mari kita dengarkan lirik lagu Peramah dan Sopan. Congkak, bunyi pendek. Kan, bunyi pendek. Nya, bunyi pendek. Cong, bunyi panjang. Kak, bunyi panjang. Bukannya sombong. Bu, bunyi panjang. Kan, bunyi pendek. Nya, bunyi pendek. Som, bunyi panjang. Bong, bunyi panjang. Yang disayangi, handai dan taulan. Yang disayangi, handai dan taulan. Yang bunyi pendek. Di bunyi pendek. Sa bunyi pendek. Yang bunyi panjang. I bunyi panjang. Han bunyi pendek. Ndai bunyi pendek. Dan bunyi pendek. Tau bunyi pendek. Lan bunyi panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong. Hanya anak yang tak pernah bohong.
H bunyi pendek, nya bunyi pendek, A bunyi pendek, na bunyi panjang, yang bunyi panjang, tak bunyi pendek, per bunyi pendek, nah bunyi pendek, bo bunyi pendek, hong bunyi panjang. Rajin belajar. Rajin belajar. Ra bunyi pendek, jin bunyi pendek, be bunyi pendek, la bunyi panjang, jar bunyi pendek, Peramah dan sopan. peramah dan sopan. Pe bunyi pendek, ra bunyi pendek, mah bunyi pendek, dan bunyi pendek, so bunyi pendek, pan bunyi panjang. Itulah tanda di setiap kalimat atau lirik lagu peramah dan sopan. Tanda lingkaran berarti bunyi pendek. Tanda garis panjang berarti bunyi panjang. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Tugas mandiri siswa. Silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Kalian kerjakan di buku tugas. Sekian materi hari ini. Selamat mengerjakan.